Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahyar Ibnu Abdillah dari kelas 4E, Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis pemasaran dari brand Rougneck. Masuk di fase yang pertama, di sini kita akan membahas tentang segmentasi dari brand Rougneck, di mana ada dua, yaitu segmentasi geografis dan juga demografis. Dalam segmentasi geografis ini, brand Rougneck itu berpusat di daerah perkotaan besar dan juga berkembang di seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Tetapi berkat penetrasi e-commerce mereka yang cukup tinggi, produk mereka itu dapat dijangkau oleh konsumen di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian masuk ke segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis ini dibagi jadi 3 poin, yaitu poin pertama yaitu usia, di mana rentang usianya itu 15 sampai 70 tahun. Kemudian untuk gendernya itu unisex atau bisa untuk pria dan wanita. Dan untuk pendapatannya itu adalah kelas menengah hingga menengah ke bawah atau mid to low. Kemudian pada segmentasi psikografisnya itu menyasar pada individu yang menyukai gaya hidup aktif, hype, dan juga street style. Kemudian untuk perilaku konsumennya itu memiliki frekuensi belanja online yang cukup tinggi dan sangat sensitif dan tertarik terhadap promosi seperti diskon yang besar, flash sale, kemudian promosi pada tanggal kembar, serta memiliki loyalitas yang cukup baik terhadap brand lokal. Kemudian masuk ke targeting, di mana target pasarnya itu adalah anak muda dari Gen Z hingga milenial yang ingin tampil bergaya dengan streetwear, namun memiliki keterbatasan biaya atau anggaran. Nah, si Rougneck ini itu eh, menargetkan mereka yang membutuhkan pakaian sehari-hari yang nyaman, tetapi dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu analisis USP atau Unique Selling Point, di mana ada 4 komponen, yaitu kualitas, di mana kualitas dari brand ini uh, menangkap uh, tren fashion dan juga streetwear global untuk segera diproduksi ke dalam desain lokal yang segar. Kemudian untuk pelayanan, dalam sisi kualitas pelayanannya itu mereka aktif dalam membalas pertanyaan-pertanyaan di komentar live streaming marketplace yang ada seperti Shopee, TikTok, dan lain-lain. Kemudian untuk harganya itu harga yang uh, ditawarkan itu cukup murah atau bisa mid to low lah dikatakan. Nah, untuk kecepatannya itu brand ini tuh menawarkan produk pakaian streetwear dengan material berkualitas di kelasnya dengan ketahanan sablon yang cukup baik. Ini untuk analisis value proposition-nya. Karena brand Rougneck ini itu memberikan kualitas produk yang cukup bagus dengan harga yang cukup murah, maka hukum trade-off-nya itu adalah jangan minta cepat, karena produksinya pasti bakal lama. Nah, karena produksi yang lama ini berdampak pada proses pengemasan dan juga waktu pengiriman paket itu seringkali tidak sesuai atau bisa lebih lama dari biasanya. Kemudian kita menganalisis terkait marketing mix atau bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama produk. Produk yang ditawarkan dari brand Rougneck ini berupa hoodie, crew neck, kaos, dan juga varsity. Kemudian untuk price atau harganya itu, strategi harga yang mereka terapkan itu cukup agresif, di mana di awal itu mereka selalu uh, memposisikan harga yang cukup tinggi, tetapi diiringi dengan promosi
harga coret yang cepat, sehingga menciptakan persepsi value yang maksimal di benak pelanggan. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada varsity, hoodie, dan juga kaos. Kemudian masuk ke place. Penempatan atau strategi distribusi omnichannel dengan fokus utama pada layanan online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, kemudian Zalora, itu cukup aktif. Kemudian untuk offline-nya itu mereka sering hadir di acara-acara besar seperti Jackpot atau pop-up store. Nah, untuk promotion, di mana strategi mereka ini cukup bergantung pada digital marketing berbasis video pendek dan juga live streaming harian. Nah, promosi ini tuh dirancang untuk menciptakan urgensi seperti flash voucher yang terbatas dan juga untuk memicu pembelian yang impulsif. Nah, masuk ke fase ketiga, di sini ada contoh promosi unik dari brand Rougneck ini. Di sini ada contoh videonya, di mana Rougneck ini menerapkan mekanisme di mana mereka itu mengajak penonton untuk melakukan scan barcode untuk membuka akses ke fitur THR Sale. Nah, di fitur ini tuh mereka bisa memperoleh diskon up to 80%, kemudian mereka itu bisa mendapatkan harga serba 44.000, paket bundling tematik, kemudian overall crew neck dan hoodie itu di bawah 120.000. Kemudian kita masuk ke jenis promotion mix yang digunakan oleh brand crew neck ini, di mana ada dua jenis promosi, yaitu digital marketing dan juga sales promotion. Nah, pada digital marketing ini mereka memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok untuk mendistribusikan konten mereka itu secara luas. Nah, format videonya itu format video pendek tapi relevan dengan kebiasaan konsumsi dari konsumennya atau target pasar mereka. Nah, untuk sales promotion-nya itu mereka menggunakan taktik diskon up to 80%, kemudian harga serba 44.000, dan juga strategi bundling. Selanjutnya kita masuk ke ulasan kenapa promosi tersebut cukup menarik. Karena menurut saya interaksi antar audiens itu, jadi audiens itu tidak hanya jadi penonton, tapi mereka juga dituntut untuk melakukan action atau aksi nyata, di mana hal ini tuh mengubah interaksi digital menjadi sebuah permainan yang memberikan reward berupa promo yang murah. Kemudian penjualan bundling baju koko dan shirt ini juga menunjukkan bahwa brand ini tuh mampu memanfaatkan momentum musiman seperti momentum lebaran, sehingga meningkatkan daya beli yang cukup tinggi. Masuk ke fase yang keempat, yaitu menganalisis terkait kolaborasi brand lain, di mana saya memilih 3 Second yang berkolaborasi dengan Sekuya, di mana dalam kolaborasi ini itu brand 3 Second itu dilakukan secara online maupun offline. Jadi dalam online-nya itu dilakukan di situs web resmi dari Sekuya Metaverse, di mana mereka itu memblokir ruang promosi utamanya dengan menampilkan logo 3 Second sebagai mitra busana resminya di platform Sekuya Metaverse. Ini ada contohnya, contoh tampilannya. Kemudian kita masuk ke built-in content. Nah, dalam acara yang diadakan di Blok M tadi, CEO dari Sekuya itu memberikan produk knowledge secara langsung, dan dia juga menjelaskan nilai unik dari kolaborasi ini, yaitu di mana produk ini tuh berupa pakaian fisik 3 Second dengan dunia blockchain, di mana pemilik kaos juga dapat menukarkan item dalam game di metaverse Sekuyanya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu produk placement. Nah, dalam penempatan produk itu dilakukan secara implisit dan dieksekusi secara strategis selama sesi live streaming itu berlangsung dalam
acara Indonesian Game Week yang diadakan di Blok M itu, penempatan produknya itu ada di latar belakang dari sesi live streaming-nya. Kemudian, penempatan ini juga ditonjolkan di siaran langsung, di atas meja agar produk dari 3Second ini bisa terekspos secara terus-menerus sepanjang live streaming berlangsung. Sekian presentasi saya, terima kasih.